anak. Perempuan jadi barang harta warisan. Istri terakhir bapak bisa diwarisi anak pertama dari istri pertama. Hukum ini dibatalkan. Tidak boleh menikahi perempuan yang pernah dinikahi bapak. Surat An-Nisa ayat 22. La tankihu ma nakaha abaukum. Janganlah kamu, haram hukumnya, menikahi perempuan yang sudah pernah dinikahi bapak kamu. Dalam mazhab Syafi'i, antara anak tersebut dengan ibunya itu mahram mu'abbad. Walaupun bapaknya sudah meninggal dunia, dia tetap menjadi mahram. Ibu dia itu, walaupun tidak ibu kandung. Begitulah Islam datang membebaskan manusia dari perbudakan, perbinatangan. Poin yang ke-8, tentang perempuan bisa jadi tawanan, perempuan jadi budak, perempuan jadi sahaya, perempuan jadi hamba. Surat Al-Balad ayat 13. Pembahasan ke-8. Surat Al-Balad ayat 13. Fakku raqabah. Bebaskan budak hamba saya. Mau kamu amal yang paling hebat? Fakku raqabah. Bebaskan budak hamba saya. Budak hamba saya dapat 1/8 dari jatah harta zakat. Innamas shadaqatu lil fuqara wal masakin wal amilin 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqab wal gharimin wa fi sabilillah wa ibnis sabil. Wa fir riqab, budak hamba saya dijanjikan oleh tuannya, kau kubebaskan kalau sanggup membayar 100 juta. Lalu dia datang ke Baitul Mal. Si perempuan yang jadi budak hamba saya tadi ngelapor ke Baitul Mal. Wahai tuan penjaga Baitul Mal, kata tuan saya, kalau saya bisa bayar 100 saya bebas. Maka Baitul Mal memberi dia 100 supaya dia bisa membebaskan diri. Salah satu cara Islam melepaskan orang dari perbudakan. Makanya hari ini perbudakan sudah tidak ada lagi. Islam melepaskannya pelan-pelan sehingga tak ada lagi perbudakan. Membayar kafarat sumpah. La yu'akhidhukumullahu bil-laghwi fi aymanikum walakin yu'akhidhukum bima kasabat qulubukum. Fa kafaratu it'amu 'asharati masakin au kiswatuhum au tahriru raqabah. Beri makan 10 fakir miskin atau kasih makanan atau bebaskan budak hamba saya. Jadi membebaskan budak hamba sahaya dalam beberapa ritual ibadah Islam, apakah itu sebagai ibadah utama atau sebagai sedekah atau sebagai penebus dosa atau sebagai penebus larangan, untuk memotivasi orang supaya menghapuskan perbudakan secara pelan-pelan. Ke-9, tentang malu punya anak perempuan. Punya anak perempuan malu, memalukan. Maka diangkat derajat anak perempuan oleh Nabi Muhammad SAW. Man 'ala thalatha banatin. Siapa yang membesarkan, merawat, menjaga 3 anak perempuan. Fa'addabahunna, dididik dengan baik. Wa zawwajahunna, dinikahkan dengan orang baik. Wa ahsana ilaihinna, buat baik sampai mati. Falahul jannah, maka surgalah baginya. Man 'ala thalatha banatin, siapa yang punya 3 anak perempuan. Fa'addabahunna, dididik dengan baik. Wa zawwajahunna, dinikahkan dengan orang baik. Wa ahsana ilaihinna, buat baik sampai mati. Falahul jannah, maka surgalah baginya. Anak perempuan yang memalukan, yang menjengkelkan, yang dianggap sumber aib, malah menjadi kunci surga. Datang sahabat Nabi, kalau bagaimana aku cuma 2 orang perempuan ya Rasulullah anakku. Kata Nabi, 2 pun juga dapat surga. 10, poin ke-10. Ketika sahabat Nabi datang menjumpai Nabi Muhammad SAW dan bertanya, man ahaqqun nas bi husni suhbati. Siapa orang yang paling layak mendapatkan baktiku? Banyak manusia, siapa yang paling layak mendapatkan baktiku? Nabi mengatakan, ummuka, ibumu. Thummaman, siapa lagi? Ummuka. Thummaman, siapa lagi? Ummuka. Thummaman, siapa lagi? Abuka. Kalau secara feminin maskulin, pasti Nabi akan mengatakan abuka.
Tapi Nabi mengatakan ummuka, ibu. Kedudukan perempuan. 12. Datang seorang sahabat Nabi izin mau ikut perang. Saya mau ikut perang, mau mati jihad fisabilillah. Kata Nabi, alaka min ummin, ibumu masih hidup? Kata dia, ya ibu saya masih hidup. Ilzam rijlaiha fathammal jannah. Kau urus telapak kakinya, kau dapati surga di sana. Kau urus telapak kakinya, kau dapati surga di sana, kata Nabi SAW. Jihad, perang, mati, hilang nyawa, hilang harta, berdarah. Ada yang lebih hebat lagi. Apa? Menjaga perempuan. Ibu. Ilzam rijlaiha. Kau urus telapak kaki, kau urus kakinya. Fathammal jannah, kau dapati surga di sana. 12. Tentang seorang laki-laki yang tidak berjumpa dengan Nabi. Tapi Nabi mengatakan nanti kalau dia datang kemari, kamu minta doa sama dia. Kamu doanya makbul. Minta ampun kepada Allah melalui mulut dia. Sahabat Nabi heran. Kami yang sahabat Nabi, hidup dengan Nabi, perang dengan Nabi, tidur dengan Nabi, sholat dengan Nabi. Kenapa doa dia makbul? Kata Nabi, nanti kalau dia datang minta doa sama dia. Siapa dia? Dia adalah Uwais Al-Qarni. Orang Yaman. Uwais Al-Qarni tidak termasuk sahabat Nabi karena tidak pernah jumpa dengan Nabi walaupun hidup sezaman dengan Nabi. Kenapa dia tidak datang menemui Nabi? Karena dia menjaga ibunya. Perempuan. Memuliakan perempuan. 13. Ada satu hadis yang dianggap mendiskreditkan perempuan. Lan yufliha qaumun wallau amrahum imra'ah. Tidak akan berhasil, tidak akan sukses, tidak akan menang suatu bangsa kalau dipimpin perempuan. Suatu kaum, suatu bangsa, suatu umat tidak akan berhasil kalau dipimpin perempuan. Hadis ini hadis sahih. Tapi kronologis ayat namanya asbabun nuzul. Kronologis hadis namanya asbabul wurud. Sebab teks ini bisa keluar. Kenapa redaksi kalimat ini bisa tercetus dari mulut Nabi? Apa sebenarnya yang terjadi? Waktu itu ada dua kerajaan besar. Satu kerajaan Persia, sekarang Iran. Satu kerajaan Romawi, Eropa. Dua kerajaan besar. Kerajaan Persia dipimpin oleh raja zalim, aniaya. Ketika dia mati digantikan oleh anaknya. Raja Persia Kisra. Gelarnya Shahin Shah, raja diraja. Dialah raja segala raja, Shahin Shah. Tidak boleh membeli nama anak raja segala raja. Karena raja segala raja adalah Allah. Malikul muluk. Ya malikal mulki. Engkaulah raja segala raja. Itu Allah Ta'ala. Ketika Shahin Shah Kisra mati. Diangkat anak perempuannya. Yang tidak punya kepakaran keahlian politik. Anaknya ini tidak punya kapasitas sama sekali. Tidak punya kemampuan sama sekali di bidang politik. Tapi situasi politik mesti mengangkat dia, melantik dia menjadi pengganti bapaknya. Nama anaknya Buran. Berita pelantikan Buran ini sampai ke Madinah. Lalu disampaikan ke Nabi. Ya Rasulullah, Raja Persia Kisra sudah mati. Dan anaknya sekarang Buran dilantik. Maka keluarlah ucapan Nabi itu. Lan yufliha qaumun wallau amrahum imra'ah, kata Nabi. Maksud ucapan Nabi itu adalah Persia tidak akan menang, Persia tidak akan berhasil kalau dipimpin perempuan seperti si Buran yang tidak punya keahlian politik itu maksudnya. Adapun perempuan yang punya kemampuan, perempuan yang punya keahlian, lalu dia jadi pemimpin. Pemimpin yang tidak absolut, pemimpin yang bisa di-impeachment,
Pemimpin yang bisa disidang DPR MPR, maka pemimpin yang bisa dicopot itu pemimpin yang bisa dimakzulkan, pemimpin yang bisa dilengserkan, itu boleh perempuan. Mana contohnya? Contohnya ketika Umar bin Khattab menjadi khalifah. Itu ada pemimpin di Madinah yang khusus mimpin polisi untuk meriksa pasar. Jadi pasar-pasar itu ada pengawasnya. Ini timbangannya lengkap enggak ini 1 kilo. Pengawas potong ayam, pengawas harga pasar. Itu ada polisi khusus namanya wilayah hisbah. Kepala polisinya itu namanya Ummu Syifa. Ummu Syifa itu perempuan. Itu dalil bahwa boleh mengangkat pemimpin perempuan kalau dia bisa dicopot, bisa di-impeachment, bisa dimakzulkan. Yang tidak boleh itu perempuan menjadi pemimpin absolut yang nggak bisa dicopot. Siapa itu? Amirul Mukminin. Big state. Big state. Pemimpin besar seluruh dunia. Lalu kemudian angkat perempuan. Itu tidak bisa. Tapi kalau pemimpin yang bisa dilengserkan, pemimpin yang bisa di-impeachment, pemimpin yang bisa dimakzulkan, pemimpin yang bisa dijatuhkan dengan sidang, itu maka boleh perempuan. Karena kekuasaan dia tidak absolut. Kekuasaan dia terbantahkan. Bukan kekuasaan yang tak terbantahkan. Kemudian pembahasan yang keempat tentang perempuan bekerja. Perempuan bekerja, pokoknya perempuan hanya di rumah saja. Perempuan tidak boleh beraktivitas. Islam adalah patriarki. Ada seorang perempuan namanya Asma, anak Abu Bakar, membawa makanan kambing onta di atas kepalanya. Lalu Nabi melihat dia mengambil makanan itu, dan Nabi tidak marah, tidak melarang, tidak menyuruh. Itu menunjukkan makna takrir namanya. Kalau Nabi melarang, nahi namanya, larangan. Kalau Nabi menyuruh namanya amar, perintah. Kalau Nabi diam itu namanya takrir. Takrir artinya setuju. Itu dalil bahwa perempuan boleh bekerja dengan syarat dan ketentuan berlaku. Tidak berdua-duaan dengan yang tidak mahram. Tidak musafir jarak qasar salat tanpa mahram. Tidak bersolek-solek jahiliyah. Tidak bersuara mendayu-dayu. Tidak menimbulkan fitnah. Maka kalau cukup syarat itu izin suami, maka perempuan boleh bekerja, boleh beraktivitas. Itu 14 lebih kurang pembahasan kita terkait apakah Islam itu patriarki. Dari mulai kita bahas sebelum Islam, kemudian ayat-ayat persamaan, lalu kemudian ayat-ayat bantahan dan beberapa isu kontemporer. Itu sebagai pengantar dialog kita malam ini lebih kurang 30 menit. Saya kembalikan ke Bang Alvin Firdaus. Kita bahas lebih panjang lebar dalam dialog interaktif. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah ada 14 reason Bapak Ibu, ada 14 alasan tadi. Kenapa kemudian Islam itu memang bukan patriarki. Tidak betul sama sekali bahwa Islam itu patriarki. Baik, kita langsung masuk ke sesi tanya jawab. Sudah ada cukup banyak yang raise hand. Saya langsung saja persilahkan pada Bapak Ibu yang angkat tangan dan juga buka kamera. Yang saya persilahkan hanya yang angkat tangan dan open kamera. Saya persilahkan pertama Ibu Aisyah dari Gresik.
Silakan Ibu dibuka mic-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Ini saya mau tanya mengenai warisan. Yang pertama, bolehkah sawah warisan itu dijual dan hasil penjualannya digunakan untuk ibadah umroh dan dan mengumrohkan kedua orang tua yang sudah meninggal? Yang kedua, apakah boleh hasil penjualannya itu juga untuk usaha? Itu aja, Ustadz. Terima kasih. Harta berpindah dari satu tangan ke tangan orang lain dalam Islam itu mesti dengan cara yang benar. Ini harta Bang Alvin, milik Bang Alvin. Berpindah ke tangan saya. Kenapa bisa berpindah? Pertama, karena saya beli. Saya beli ini Bang Alvin dengan harga 10.000 tunai. Berarti sekarang milik saya. Yang kedua, saya pinjam. Saya pinjam ini Bang Alvin, nanti saya pulangkan. Pinjam. Yang ketiga, boleh jadi dia jadi bahan gadai. Bang Alvin pinjam duit saya, tapi sebagai barang jaminannya, barang ini. Berarti dia sekarang di tangan saya gadai. Nanti kalau dibayar, balik. Kalau nggak bayar, ini jadi milik saya. Lihat tanggalnya kapan. Lalu kemudian salah satu harta bisa berpindah itu adalah lewat warisan. Dibenarkan menurut agama Islam. Salah satu harta bisa berpindah itu adalah lewat warisan. Ketika harta berpindah lewat warisan, ayah saya meninggal, ibu saya meninggal, lalu kemudian saya sebagai anak laki-laki, menurut hukum faraid waris memang milik saya. Sekarang harta ini ya punya saya. Tidak lagi dilihat masa lalunya, apakah dia warisan. Pokoknya sekarang nama saya. Segera saya robah ke BPN, Badan Pertanahan Nasional, kalau dia tanah, bahwa namanya nama saya. Udah punya saya. Setelah dia menjadi milik saya, lalu kemudian saya jual. Tanah tadi saya jual, laku 100 juta. Saya pergi umroh 30 juta, masih ada 70. Saya buka usaha. Saya beli sepeda motor. Ya saya tidak melanggar apapun. Lalu kenapa ada di tengah masyarakat kita harta warisan jangan dijual, pantang. Itu sebetulnya mengajarkan anak-anak kita supaya jangan mudah menjual harta yang tidak keluar dengan keringat. Jadi mesti kita jelaskan ini antara hukum fikih ya. Kalau hukum fikih, iya tanah-tanah saya dapat dari bapak saya, mau saya jual, mau saya pakai umroh, mau itu terserah saya. Secara fikih. Tapi dibalik tradisi omongan di tengah masyarakat kita atau orang tua kita, jangan jual warisan, pantang, nanti begitu, begini, nanti. Itu sebenarnya mengajarkan, bahkan di beberapa suku, seorang ayah mengatakan, kamu sudah kusekolahkan, aku nggak ada meninggalkan warisan. Supaya anak ini berkeringat. Supaya jangan sampai bapaknya tuan tanah, anaknya tukang jual tanah. Itu sebetulnya pesan. Saya pun tidak setuju kalau anak-anak saya setelah saya mati malah taunya cuma jual. Nah, jadi kalau bisa, apa yang kami lakukan sebetulnya beberapa hari yang lalu meresmikan rumah Quran. Ustadz Tatang Yudiansah beserta keluarga mewakafkan tanah hasil warisan dari ayah ibu mereka menjadi rumah Quran. Itu sebetulnya action nyata supaya jangan jual warisan. Itu maksudnya. Kalau bisa, ya buatkan rumah Quran. Tapi setelah dibagi dulu, lalu kemudian tahu pembagiannya berapa, ya udah kita sepakat aja ini kita
kita wakafkan. Kalau ada yang nggak setuju, ya bagi uang dia. Kan itu hak milik dia. Wakaf nggak bisa kita paksakan. Tapi kalau memang hartanya banyak, dan dia untuk apa banyak-banyak, saya mau jual. Kesimpulannya ibu, kesimpulannya jual belinya sah. Dan uangnya boleh untuk umroh, boleh untuk usaha, boleh untuk beli mobil, boleh untuk beli rumah dan seterusnya. Demikian, wallahu a'lam bishawab. Ya, terima kasih Ustaz. Baik, saya persilakan berikutnya Bapak Saripudin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ustadz dan keluarga Bang Alvin serta semua tim senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Subhanahu wa ta'ala. Ustadz, saya mau tanya, di dalam sujud terakhir ketika kita qiyamul lail, sholat tahajud, saya itu waktu kecil diajarkan doa, salah satunya itu, saya sampai sekarang tuh belum menemukan hadisnya. Tapi ketika sekolah di madrasah waktu kecil itu diajarkan dengan doa, salah satunya Allahumma gfir li ummati Muhammadin warhamhum rahmatan amatan rabbik firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Apakah doa itu diperbolehkan Ustadz di dalam sujud terakhir kita kan itu mendoakan seluruh umat Rasulullah dan orang tua kita. Yang kedua, di dalam sujud terakhir itu kan Rasulullah pernah sujudnya itu hampir lama sama dengan lamanya berdiri. Berarti kalau misalnya kita memperbanyak doa dalam bahasa Arab seperti Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman, termasuk Rabbana la taj'alid dunya fi qulubina dan berbagai macam doa yang dalam bentuk bahasa Arab yang istilahnya ada dalam hadis-hadis Rasulullah itu diperbolehkan ketika kita sujud terakhir dalam sholat tahajud kita, Ustaz. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aqrabu ma yakunul abdu min rabbih fa huwa sajid. Seorang hamba paling dekat dengan Allah ketika dia bersujud. Fa aktsiru fihi du'a, maka perbanyaklah doa. Seorang hamba paling dekat dengan Allah ketika dia sedang bersujud, maka perbanyaklah doa. Itulah dalil memperpanjang doa dalam sujud terakhir. Hadis ini hadis sahih, ada dalam sahih Muslim. Yang kedua, apa doa yang dibaca? Apakah boleh membaca doa yang tidak ada dalam Quran, yang tidak ada dalam hadis? Seorang sahabat Nabi bangun dari ruku waktu i'tidal membaca Sami Allahu liman hamidah, alhamdulillahi hamdan tayyiban katsiran mubarakan fih. Doa ini tidak pernah diajarkan Nabi. Nabi hanya mengajarkan Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Dia baca doa yang lain. Selesai sholat Nabi tanya, apa yang kau baca? Kata Nabi. Siapa yang membaca doa itu tadi? Saya ya Rasulullah. Manil qail? Siapa yang baca? Kata dia, ana, saya. Kata Nabi, futihat abwabus sama, pintu langit terbuka. Ya batadirun, malaikat berlomba-lomba ingin mencatat doa yang kau baca tadi. Hadis ini ada dalam Sahih Al-Bukhari. Lalu dijelaskan oleh Imam Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani. Fathul Bari, Syarah Sahih Al-Bukhari. Kalau kita baca Sahih Bukhari, jangan baca Sahihnya saja, baca syarahnya. Ini namanya Fathul Bari, Syarah Sahih Bukhari. Kata Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam Fathul Bari, jawazu ihdasi zikri ghairil ma'thur fi shalah ma lam yukhalif bil ma'thur. Berdasarkan hadis ini, boleh membuat doa, boleh membaca doa yang tidak ada dalam Al-Quran, tidak ada dalam hadis, selama doa itu tidak bertentangan dengan Al-Quran dan hadis Nabi. Jadi kalau Bapak mengatakan, Rabbil firli wali akhi, wali zaujati, wali ibni, ya Allah ampunkan aku, ampunkan saudaraku, ampunkan kakakku, ampunkan istriku, ampunkan anakku, ampunkan kawanku.
Nggak ada doa itu dalam Quran. Seperti teks yang Bapak sebut. Boleh hukumnya. Kenapa? Karena doa itu tidak bertentangan dengan Al-Quran dan hadis. Maka doa yang Bapak sebut tadi, Allahumma ghafirli ummati Muhammad. Ya Allah, ampunkanlah umat Nabi Muhammad SAW. Waghfirli wali walidayya warhamhuma. Ampunkan ibuku, ampunkan ayahku, kasihi mereka berdua. Susunan redaksi seperti ini tidak ada dalam hadis Nabi. Disusun sendiri, hukumnya boleh selama dia pakai bahasa Arab. Karena sholat di luar bahasa Arab kalau dilafazkan di mulut batal sholat. Sepakat semua ulama, tidak ada ikhtilaf. Kalau mau doa tapi tidak bahasa Arab, enggak bisa ngomong Arab, doanya dalam hati saja. Jangan dilafazkan di mulut. Supaya sholat itu tidak bercampur dengan macam-macam. 3. Apakah pernah dipraktekkan oleh ulama tentang membaca doa yang tidak ada dalam Quran dan tidak ada dalam hadis? Pernah nggak mereka praktekkan? Ada dalam biografi Imam Syafi'i. Imam Ahmad bin Hanbal mengaku, Da'autu lisyafi'i fi salati. Saya mendoakan Imam Syafi'i dalam salat saya. Bukan di luar salat, bukan setelah salat, dalam salat saya. Da'autu lisyafi'i fi salati. Saya mendoakan Imam Syafi'i dalam salat saya. Arba'ina sanah, 40 tahun. Bunyi doanya, Rabbighfirli, ampunkan aku. Wali walidayya, kedua orang tuaku. Wali Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, dan ampunkan guruku Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Ampunkan Imam Syafi'i. 4. Apakah di zaman sekarang ada orang membaca doa yang tidak ada dalam Quran, dalam hadis? Ada. Doa kunut nazilah. Doa khatam Quran tarawih di Masjidil Haram. Allahumma ansur ikhwanana al-mujahidina fi Falastin. Allahumma alaika bil Amerika wa man walahum. Ya Allah, aku serahkan pada engkau Amerika. Allahumma ansur Gaza. Kenapa boleh diucapkan itu dalam salat? Karena tidak bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah. Jadi silakan doa sepanjang-panjangnya. Baik di dalam sujud maupun setelah tasyahud akhir. Karena itu salah satu waktu-waktu mustajab berdoa. Demikian Pak Aib Sarifuddin. Wallahu a'lam. Mulai khairan Ustaz, barakallahu fikum. Terima kasih Bapak EF atas pertanyaannya. Kami lanjutkan sesi tanya jawab ini Bapak Ibu. Tapi sebelum saya lanjutkan Bapak Ibu, seperti biasa saya mengajak Bapak Ibu untuk terlibat dalam amal soleh yang sedang hari ini kita lakukan bersama, yaitu pembangunan Pondok Pesantren Az-Zahra. Bapak Ibu bisa ikut kontribusi berdonasi mulai dari Rp10.000 dengan cara Bapak Ibu klik link sidak.id/UAS sidak.id/UAS. Alhamdulillah sudah di tahap ini Bapak Ibu saya izin untuk memutarkan video terakhir perkembangan pembangunan dari Pondok Pesantren Az-Zahra.
الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. Nah, itu dia Bapak Ibu, progres terakhir dari pembangunan pondok pesantren. Ya, Bapak Ibu yang ingin berkontribusi, ikut berdonasi, berapapun nominalnya, bisa langsung klik link yang sudah saya bagikan di kolom komentar. sidak.id _UAS. Ya, begitu. Oke, saya langsung lanjutkan ke penanya berikutnya. Masya Allah, masih sangat banyak. Saya lanjutkan berikutnya untuk Ibu Eni dari Bandung. Ya, Ibu sudah dibuka mic-nya, langsung sampaikan Ya, pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Masya Allah, tabarakallah bisa bertanya langsung kepada Profesor Ustadz Abdul Somad. Sepertinya saya mimpi. Ini Pak Prof. Ustadz, mau saya tanya. Oh, udah ada suaranya Pak, Mas Alvin. Sudah Ibu, Oh silakan ya, Ibu. ingin saya tanyakan pertama tentang waris ya. Waris orang tua atau mertua saya punya harta warisan 2 buah sertifikat, dan sebelum beliau meninggal sertifikatnya diatasnamakan ke suami saya. Jadi dua tempat itu, 2 sertifikat itu atas nama suami saya, tapi itu hartanya milik orang tua. Nah, yang ingin saya tanyakan ada 2. Yang pertama, bagaimana proses membagikan warisnya? Apakah itu harus hibah dulu atau apa? Apakah harus dengan harus dengan melalui proses hukum atau cukup dengan keluarga saja? Yang kedua, itu dari 7 anak, 3 perempuan, 4 laki-laki. Ada 1 anak perempuan yang ngotot ingin dibagi ingin mempunyai lebih dari 1/3 dari harta itu. Karena dulu katanya Bapak pernah mengatakan dia mau dikasih itu. Tapi kan tidak ada hukum yang kuat gitu. Sehingga saudara yang lain yang 6 orang itu tidak setuju. Ya, semua saudara sepakat itu harta orang tua ya diwariskan saja, bahkan inginnya dibagi rata. Nah, bagaimana penyelesaiannya? Karena yang 1 orang ngotot itu tidak mau terus-menerus bersikukuh, walaupun yang 6 orang sudah menyetujui pembagian oleh suami dengan pembagian yang sangat bijaksana. Nah, itu saja yang saya ingin tanyakan, bagaimana penyelesaian jalan keluarnya. Terima kasih. Jazakallah khairan, Pak Ustadz. Yang pertama, dalam masalah harta mesti su'udzon. Saya ulang sekali lagi. Yang pertama, dalam masalah harta mesti su'udzon, tidak boleh husnuzon. Kenapa terjadi konflik? Karena kita husnuzon dalam masalah harta. Jadi dibuat surat itu, ini ada 2 kasus ini. Yang pertama salah surat. Harta bapak dibuat atas nama menantu. Yang kedua, ada yang ngotot dapat 1/3 tapi tidak dibuat surat. Maka balikkan dulu surat, karena nanti ujung-ujungnya ke pengadilan. Balikkan dulu suratnya bahwa ini adalah milik almarhum. Duduk semua yang berkonflik bertikai duduk. Wa amruhum syura bainahum. Mereka memutuskan perkaranya berdasarkan musyawarah. Bahwa
dua tanah ini adalah milik almarhum. Dibagi kepada 7 anak. Jadi di kantor pengadilan agama tingkat kabupaten, di situ sudah ada formulir nama ahli waris. Isi saja di situ nama ahli waris. Nanti hakim akan menetapkan dia dapat berapa. Cucu pun mau dimasukkan, masukkan situ cucu. Nanti hakim akan mengatakan cucu ini mahjub, cucu nggak dapat karena ada anak laki-laki. Mantu pun mau dimasukkan situ bisa, masuk mantu. Nanti hakim akan mencoret, mantu nggak dapat karena tidak ada nasab. Lalu nama-nama yang sudah diberikan hakim itu dibagilah berdasarkan keputusan hakim pengadilan. Adapun yang ngotot minta sepertiga karena dia dulu pernah dijanjikan, nanti dia suruh tuntut ke pengadilan. Kamu mau ngotot? Ya, pergi ngotot ke pengadilan. Kita berdasarkan hitam atas putih. Negaranya negara hukum. Adapun tentang masalah ingin bagi rata, anak laki-laki, anak perempuan bermusyawarah ingin bagi rata. Kita nggak usah bagi faraid lah, kita bagi rata. Bagi rata boleh, syaratnya 3. Yang pertama, semua ahli waris itu sudah akil baligh. Tidak gila. Sehat pikirannya, akalnya. Kalau ada satu, mohon maaf, yang idiot, yang kurang akal nggak bisa. Mesti semuanya akil baligh. Yang kedua, masing-masing tahu jatahnya berapa. Jatah kamu 1/4, jatah kamu 1/6, jatah kamu 1/3. Lalu kemudian dibagi rata, bagi yang jatahnya berlebih itu, dia ikhlas itu sebagai sodakoh kepada jatahnya yang sedikit tadi. Jadi kalau ada laki-laki jatahnya 50, dibagikan kepada perempuan yang sebetulnya jatahnya 25, berkurang 50 ini, bertambah 25 ini, maka yang 50 itu tahu sebenarnya jatah saya memang segitu dan sisanya itu memang saya sedekahkan. Kalau cukup 3 syarat, boleh bagi rata. Kalau tidak cukup 3 syarat, tidak boleh bagi rata. Demikian, wallahu a'lam bishawab. Baik, terakhir ya Bapak Ibu, masih ada satu pertanyaan lagi untuk terakhir jamaah. Ya, persilakan. Berikutnya Bapak Hengki Irawan. Silakan Bapak, dibuka mic-nya. Sudah? Sudah, Ustaz. Bisa langsung. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang kami muliakan, syukron Ustaz, atas waktunya. Saya ingin mendapat penguatan dari Tuan Guru soal kita ustadz-ustadz yang mengisi kajian-kajian mingguan, majelis taklim, isi ceramah-ceramah. Karena terbesit di hati soal kadang kita diberi honor, diberi infak gitu. Ada semacam satu sisi kadang kita berpikir berasa ilmu ini kurang berkah dengan bayaran-bayaran seperti itu gitu. Tapi di sisi lain kadang kita menolak itu pengurus atau jamaah kita juga merasa tidak enak dengan penolakan kita. Jadi mohon penguatan dari Tuan Guru, apakah ya amplop-amplop seperti itu rasanya berkah untuk kita ustadz-ustadz yang mungkin menyampaikan kajian-kajian untuk jamaah kita, majelis taklim, seperti itu Tuan Guru. Terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada hadis dalam Sahih Al-Bukhari. Hadis dalam Sahih Bukhari.
anna jama'atan min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, sekelompok sahabat Nabi, nazalu bihayyin min ahya'il Arab. Sekelompok sahabat Nabi dalam satu musafir perjalanan berhenti di satu kawasan orang Arab. Faludigha sayyiduhum. Lalu kepala sukunya kena sengatan binatang berbisa. Faqara'a alaihi ahadus sahabah al-Quran. Lalu salah seorang sahabat membacakan ayat Quran. Fasyafahullah. Lalu Allah memberikan kesembuhan. Wa akhadhu ala dzalika ajran. Mereka mengambil upah. Wa akhbaru bihin Nabi. Mereka ambil upah itu, mereka pulang ke Madinah, mereka ceritakan ke Nabi SAW. Faqala lahum. Lalu Nabi berkata, Inna ahaqqu ma akhadhtum alaihi ajran kitab Allah. Upah yang paling layak kamu ambil adalah dari kitab Allah. Makna kalimat itu artinya, kata Nabi, enggak apa-apa kalian ambil upah dari membacakan ayat kepada kepala suku yang kena sengatan binatang berbisa tadi. Qalal ulama, itu hadisnya. Sekarang apa pendapat ulama tentang itu? Qalal ulama, para ulama ahli sunnah wal jamaah menjawab, wal ibratu bi umumil lafzi. Yang diambil pelajarannya adalah dari lafaznya yang bersifat umum. Bukan dari sebabnya yang bersifat khusus. Sebabnya di sini kan karena digigit binatang berbisa, karena kalajengking, karena ular. Tapi umumnya di situ kan mengambil upah. Bal qala ba'du ahli ilmi inna 'ala sultan al-muslim an yufrid liman yatafarragh li ta'limin nas wa fatwahu. Bahkan ulil amri, pemimpin, sultan, raja, presiden, gubernur, bupati mengkhususkan APBN, APBD khusus untuk khatib, untuk da'i, untuk kiai, untuk ustadz, untuk guru ngaji. Khusus untuk itu. Yang tidak boleh itu adalah mematok. Dipatoknya. Saya sampai hari ini tidak pernah minta tiket pesawat eksekutif, mesti naik pesawat ini. Pulang kemarin dari Madura, saya ditanya sama Kiai, kenapa nggak mau pakai pesawat eksekutif? Tim nggak mau jawab, saya jawab. Karena nggak mau jawab, jadi saya jawab. Nanti kalau saya udah terlalu enak pakai eksekutif, saya jadi minta. Jadi saya jangan enakkan diri saya tak mau manjakan diri saya. Nanti kalau udah enak, terasa enak 2-3 kali, saya nggak mau lagi duduk di belakang sempit-sempit. Kiainya ngangguk, oh gitu. Nah, jadi kalau sampai dia patok, itu nanti kalau saya pribadi, jangan sampai kita tahu, apalagi sampai mematok, nanti rusak. Pikiran kita, rusak niat kita. Dari saya pulang tahun 2008 sampai hari ini tahun 2025, tak tahu saya musola, masjid, kantor, apa segala macam. Waktu saya ceramah ke Malaysia, jadi orang yang membawa saya itu bertanya. Dia tanya, tadi tempat yang Ustadz ceramah itu sudah mentransfer. Saya jawab, sudah, saya bilang. Habis itu, besok ditanya lagi. Tempat yang sana itu, ada dia mengirim Ustadz. Saya bilang, ada, saya bilang. Kemudian setelah berapa hari, dia datang minta maaf. Maaf,